025100073. Baik, di sini saya akan menjelaskan data distribusi frekuensi, dan di sini saya akan mencari terlebih dahulu jumlah rata-ratanya. Jadi di sini rumus dari jumlah rata-rata itu sama dengan sum klik dua kali dan kita blok semua datanya. Klik enter. Jadi di sini sudah diketahui ya jumlah rata-rata itu sama dengan 80. Dan sekarang kita akan mencari frekuensi realnya. Jadi rumus dari frekuensi real itu sama dengan frekuensi absolut dibagi dengan jumlah rata-rata, dan kita tekan Fn dan F4 agar bisa menghasilkan persen. Kita ulang, kita bagi dengan frekuensi absolut, kita tekan Fn dan F4, secara bersamaan dan tekan enter. Nah, di sini sudah diketahui ya, untuk 3%, dan kita geser kurvanya ke sebelah kanan bawah dan klik kita geser ke bawah. Nah, di sini sudah diketahui kan hasilnya, guys. Nah, sekarang yang kedua itu kita mencari frekuensi kumulatifnya. Jadi rumus dari frekuensi kumulatif itu datanya ditambahkan dengan data yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan ketik secara manual yaitu 2, dan kita rumusnya itu sama dengan 8 ini kita tambahkan dengan frekuensi dengan data sebelumnya. Enter 10, dan kita tarik kurvanya sampai bentuk ini, kita tarik ke bawah. Oke. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan data mentah. Caranya itu yang pertama itu kita mencari jumlah datanya itu. Jumlah data itu kita klik account, klik 2 kali dan kita blok semua datanya. Kita blok semua data. Oke, kita klik enter. Dan setelah itu kita akan mencari nilai terbesarnya. Jadi rumus nilai terbesar itu sama dengan max. Kita klik 2 kali dan kita blok semua datanya. Blok seperti tadi. Oke, dan kita klik enter. Nah, setelah itu kita mencari nilai terkecilnya dengan min. Kita klik 2 kali. Kita blok. Oke, di sini sudah ke blok ya. Enter. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya jumlah data, nilai terbesar, nilai terkecil. Nah, sedangkan di sini kita belum diketahui itu range. Jadi di sini kita akan mencari tahu nilai range-nya itu berapa. Jadi di sini rumusnya itu sama dengan nilai terbesar kita kurangi dengan nilai terkecil. Hasilnya itu 10. Jadi di sini hasilnya itu 10, maka kita akan menggunakan data tunggal. Karena rumus data tunggal, karena dia kurang dari 15. Jadi di sini saya akan membuat tabel. Yang pertama itu kita akan mencari skornya terlebih dahulu. Nah, di skor ini saya akan mengetiknya secara manual karena ketiknya secara manual. Pertama itu 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, di sini sudah diketahui ya skornya berapa, dan setelah itu kita akan mencari data frekuensinya. Saya akan menggesernya terlebih dahulu agar nilai skornya tidak hilang. Oke, saya akan menggesernya terlebih dahulu agar skor tidak hilang. Nah, jadi cara kita mencari nilai skornya itu sama dengan kita ketik dulu frekuensi dan kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita blok semua datanya. Dan di sini kita memakai tanda koma. Karena di laptop ini menggunakan tanda koma. Jika di laptop kalian menggunakan tanda titik, bisa tergantung laptop ya, bisa memakai tanda titik dan tanda koma. Nah, setelah itu kita akan memblok nilai skor. Oke, klik enter. Jadi di sini jumlahnya itu 12. Nah, karena di laptop ini tidak bisa digeser,
digeser langsung ke bawah, jadi kita akan menulisnya dan mengetiknya maksud saya secara manual. 10, 5, 7, 9, 8, 1, 1. Oke, di sini sudah diketahui ya jumlah frekuensinya. Saya akan menggesernya terlebih dahulu agar memperkecil. Nah, agar menjadi lebih rapi. Oke, di sini frekuensinya sudah, dan sekarang kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif. Jadi di sini rumus frekuensi kumulatif itu seperti yang saya bilang tadi, data dijumlahkan dengan data yang sebelumnya. Jadi di sini karena awalnya 12, berarti kita akan mengetiknya secara manual 12, angka 12. Setelah itu kita akan menggunakan rumus frekuensi, kita tambahkan dengan data sebelumnya. Oke, di sini sudah diketahui ya, yaitu 22, dan kita akan tariknya ke bawah. Oke, di sini sudah diketahui ya frekuensi kumulatifnya berapa. Dan sekarang saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu agar lebih rapi. Oke, sini kita klik di sebelah sini, dan kita klik yang all borders. Nah, jadi di sini sudah rapi ya, dan sekarang kita akan membuat data histogramnya. Jadi jika kita ingin membuat histogram itu dari file, kita beralih ke data. Nah, setelah itu kita ke data analisis, dan kita klik histogram. Kita klik OK 2 kali. Nah, setelah itu, jika kita ingin input range-nya itu kita masukkan, dan kita masukkan dan blok semua data mentah tadi. Kita blok semua data mentah tadi. Oke, dan jika bin range-nya itu kita masukkan skor, kita blok nilai skor. Kita blok nilai skor. Nah, setelah itu kita beralih ke output range, dan kita klik yang ini, kita masukkan di mana kita akan menaruh data histogramnya sini, dan di sini kita akan mencentang chart output dan kumulatif percentage. Kita klik OK. Nah, jadi di sini datanya sudah keluar ya, bin, frekuensi, dan kumulatif. Kita geser dulu agar terlihat lebih rapi dan agar tidak menumpuk. Oke, jadi di sini histogramnya itu sudah ada ya. Nah, sekarang saya ingin membuat OGIF-nya. Jadi jika kita ingin membuat OGIF itu, kita mencari terlebih dahulu kumulatif negatifnya. Jadi kumulatif negatif. Jadi negatif. Yang jadi rumus jika kita ingin mencari kumulatif negatif, kita memulainya itu dari bawah. Di sini rumusnya itu sama dengan frekuensi yang paling bawah, itu 1. Karena ini kita 1. Mungkin ini karena tadi ada data yang kurang di blok. Guys, begini. Lanjut. Oke. Nah, oke, setelah itu kita mulai dari bawah ya. Nomor 1 sama dengan frekuensi paling bawah. Kita tambahkan dengan blok yang di bawahnya. Tekan enter 1. Nah, sekarang kita akan mengkliknya ke atas. Oke, ini tidak bisa diklik ke atas ya, karena laptopnya mungkin tidak mendukung. Jadi kita akan mengetiknya secara manual. Ini tadi rumusnya itu ini.
ada salah. Kita klik 1. Oke, kita klik ini, enter, dan ini tidak bisa ya guys, dia ada data yang dia nggak bisa ditarik ke atas. Bentar dulu, dia nggak bisa tarik ke atas. Gimana caranya? Udah jadi loh. Nanti aku apa sih namanya, potong ya ini kan. Hah, gitu anjing. Kamu gini seng ya, ini kamu klik yang ini nih ya, yang titikin ini ya, taruh ke atas. Anjing, udah nanti aku potong ya. Oke, jadi di sini kita cara rumus mencari kumulatif negatif itu dari bawah, dan di sini kita rumusnya itu sama dengan frekuensi ini kita klik dan kita tambahkan dengan blok yang di bawahnya, enter. Nah, jadinya itu kalau kumulatif negatif itu kita tarik ke atas. Nih, kita klik ke atas. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya kumulatif negatifnya segini. Nah, sekarang cara membuat OGIF-nya itu kita akan mengcopy histogram ini. Kita mengcopinya, copy, dan kita klik di sini. Nah, kita tekan Ctrl V. Nah, sini sudah keluar ya, dan namanya kita ganti menjadi OGIF. OGIF. Nah, di sini kita klik sebelah kanan dan kita klik select data dan kita tekan yang kumulatif, kita tekan edit dan kita hapus dan kita klik kumulatif negatif. Dan ini kita blok data yang kumulatif negatif. Nah, setelah itu kita klik OK, dan setelah itu kita akan beralih ke horizontal. Kita klik edit dan kita blok juga kumulatif negatif tadi. Oke, kita kumulatif negatif tadi. Klik OK, kita klik OK. Nah, jadi di sini perbedaan dari histogram dan OGIF ini, kalau histogram ini kurvanya itu naik, sedangkan OGIF ini kurvanya itu turun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.